Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Nur, NIM 30.2020025, Teknik Pertambangan 3A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu alat berat, yaitu draglin. Pengertian draglin. Draglin merupakan alat pemindahan tanah mekanis yang sangat efisien dan populer untuk tambang batu bara, khususnya untuk metode yang disebut strip mining atau direct cast system, di mana tanah penutup batu bara atau setelah peledakan digali dan dibuang ke jalur galian tanah dan batu bara untuk memenuhi persyaratan ekonomi dan teknis pada tingkat rekayasa saat ini. Meskipun awalnya bertenaga uap dan diesel dan sebagian tidak bergerak, sekarang hampir semua draglin dapat berjalan sendiri yang bertenaga listrik dengan ukuran menara hingga 200 meter dan ukuran ember lebih dari 100 meter kubik. Fungsi draglin. Fungsi draglin sebagai alat penggali sistem kabel. Draglin dan clamshell adalah alat gali yang termasuk dalam alat penggali sistem kabel. Alat penggeraknya traktor dengan crawler. Alat dasar dari draglin dan clamshell adalah basket yang dipasangkan pada lattice bom. Panjang bom draglin dan clamshell sama seperti crane, akan tetapi lebih panjang daripada bom alat gali lain. Draglin merupakan alat gali yang dipakai untuk menggali material dengan jangkauan yang lebih jauh dari alat lainnya. Ketinggian timbun hasil pembongkaran, radius penggerakan dan jangkauan penggalian draglin lebih besar dibandingkan dengan dari alat gali lainnya pada ukuran basket yang sama. Jika dibandingkan dengan front soppel, untuk kapasitas yang sama, maka penggunaan draglin akan memberikan jangkauan yang lebih jauh. Namun, dilihat dari segi produktivitasnya, dengan kapasitas yang sama, maka produktivitas front soppel lebih besar daripada produktivitas draglin. Cara kerja draglin. Cara kerja draglin yaitu antara lain: mengisi basket dengan menarik kabel tali sepanjang lapisan material ke arah alat. Setelah basket terisi, diangkat dengan sedikit mengendorkan kabel tarik atau masih kondisi tegang. Karena masih ditahan oleh kabel tarik atau tegang, maka tumpahnya material sedikit. Membongkar muatan baik di muka maupun di belakang titik puncak bom. Dan basket kosong diayun dengan mengendorkan kabel angkat dan diajukan pada posisi lebih baik untuk muatan baru. Pengaplikasian draglin. Jenis draglin ekskavator. Jenis ekskavator ini merupakan jenis yang paling besar dengan fungsi yang hampir sama dengan crawler ekskavator. Namun, untuk draglin ekskavator memiliki pengaplikasian yang lebih efektif dan lebih luas. Berbeda dengan hidraulik ekskavator, basket digerakkan dengan cara ditarik menggunakan tali kawat. Alat berat ini sering ditemukan pada area pertambangan. Kelebihan draglin. Power soppel atau draglin digunakan untuk menggali, tetapi dalam beberapa hal, draglin mempunyai keuntungan yang umumnya disebabkan oleh keadaan medan dan bahan yang perlu digali. Draglin biasanya tidak perlu masuk ke dalam tempat galian untuk melaksanakan pekerjaannya. Draglin dapat bekerja dengan ditempatkan pada lantai kerja yang baik, kemudian menggali pada tempat yang penuh air atau berlumpur jika hasil galian terus dimuat ke dalam truk. Maka, truk tidak perlu masuk ke dalam lubang galian yang kotor dan berlumpur yang menyebabkan terjebaknya truk tersebut. Draglin sangat baik untuk penggalian pada parit-parit sungai yang tebingnya curam, sehingga kendaraan angkut tidak perlu masuk ke lokasi penggalian. Kekurangan draglin. Suatu kerugian dalam menggunakan draglin untuk menggali ialah produksinya yang rendah, antara 70% sampai 80% dibandingkan dengan power soppel untuk ukuran yang sama. Bagian draglin. Basket adalah timba, arti lainnya dari basket adalah ember. Hose chain adalah sebuah peralatan yang digunakan dalam kegiatan industri besar maupun dari proyek-proyek. Bomb hose cable adalah katrol. Dari arti tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian hose adalah alat bantu yang berfungsi untuk memindahkan maupun mengangkat barang, gudang pabrik, dan masih banyak lainnya. Hose cable adalah rantai baja yang terikat pada badan draglin dengan katrol yang mengikat basket, yang berguna untuk mengatur posisi basket jatuh ke tanah untuk menggali dan mengangkat basket yang terisi material ke draglin dan memindahkannya. Di sini saya melampirkan bagian-bagian dari draglin. Di atas itu ada bom hose cable,
boom, dam kabel, drag chain, bucket, hose chain, drag kabel, fairlead. Maintenance adalah seperangkat kegiatan pemeliharaan dari suatu peralatan dan fasilitas sehingga selalu siap untuk digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan berdasarkan standar atau fungsionalitas dan kualitas. Tujuan pemeliharaan atau maintenance: 1. Untuk memperpanjang kegunaan aset. 2. Untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasangkan untuk produksi dan mendapatkan laba investasi maksimum yang mungkin. 3. Untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. 4. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. 5. Kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi. 6. Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak terganggu. 7. Untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang di luar batas dan menjaga modal yang diinvestasikan tersebut. 8. Untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efisien. 9. Menghindari kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja. Klasifikasi maintenance. 1. Planned maintenance atau perawatan yang terencana. Planned maintenance merupakan suatu kegiatan perawatan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan terlebih dahulu. Pemeliharaan perencanaan ini mengacu pada rangkaian proses produksi. Preventive maintenance atau perawatan pencegahan ialah pemeliharaan yang dilaksanakan dalam periode waktu yang tetap atau dengan kriteria tertentu pada berbagai tahap proses produksi. Tujuannya agar produk yang dihasilkan sesuai dengan rencana, baik mutu, biaya, maupun ketepatan waktunya. Schedule maintenance atau perawatan terjadwal, yaitu perawatan yang bertujuan mencegah terjadinya kerusakan dan perawatannya dilakukan secara periodik dalam rentang waktu tertentu. Rentang waktu perawatan ditentukan berdasarkan pengalaman, data masa lalu, atau rekomendasi dari pabrik pembuatan mesin yang bersangkut. Predictive maintenance atau perawatan prediktif, yakni strategi perawatan di mana pelaksanaannya didasarkan kondisi mesin itu sendiri. Perawatan prediktif disebut juga perawatan berdasarkan kondisi atau condition based maintenance, atau juga disebut monitoring kondisi mesin atau machinery condition monitoring, yang artinya sebagai penentu kondisi mesin dengan cara memeriksa mesin secara rutin sehingga dapat diketahui keadaan mesin serta keselamatan kerja terjamin. 2. Unplanned maintenance atau perawatan tidak terencana. Unplanned maintenance ialah sebuah pemeliharaan yang dilakukan karena adanya indikasi atau petunjuk bahwa adanya tahap kegiatan proses produksi yang tiba-tiba memberikan hasil yang tidak layak. Emergency maintenance atau perawatan darurat ialah kegiatan perawatan mesin yang memerlukan penanggulangan yang bersifat darurat agar tidak menimbulkan akibat yang lebih parah. Corrective maintenance atau perawatan penangkal merupakan pemeliharaan yang dilaksanakan karena adanya hasil produk atau setengah jadi maupun barang jadi tidak sesuai dengan rencana, baik mutu, biaya, maupun ketepatan waktunya. Di sini saya melampirkan video cara kerja draglin dalam sebuah pertambangan. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.